Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia pengunjung channel saya ucapkan terima kasih banyak karena telah setia bersama saya selama kurang lebih 1 tahun lebih. Informasi terbaru di seputar dunia pendidikan bahwa sekarang libur diperpanjang. Oleh karenanya mungkin akan banyak sekali media-media yang menayangkan tentang video pembelajaran. Sambil menggunakan kesempatan yang kita miliki bersama, mari kita sejenak belajar kembali. Setelah kemarin-kemarin saya upload video tentang indahnya dunia liburan, walaupun pada saat ini masih dianjurkan untuk selalu tetap di rumah. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu punya rasa bosan, dan kadang yang membuat rasa bosan itu jenuh berada di rumah, makanya kita bermain-main sejenak untuk menghilangkan rasa bosan itu. Seperti yang telah kita singgung di segmen sebelumnya bahwa banyak sekali informasi digital yang beredar di masyarakat seputar virus corona. Untuk itu, supaya kita tidak salah dalam menilai sesuatu dan supaya kita cermat teliti dalam informasi yang beredar, maka tentunya kita harus menyimak beberapa tips dan trik yang berkaitan dengan mata pelajaran Siskomdik berikut ini. Oke, let's check it out. Kita akan kembali ke lab setelah kita berkunjung di sini. Oke guys, setelah tadi kita bersama-sama mengunjungi rumah guru saya, kemudian saya kembali ke lab. Tentunya kita bisa memulai pembelajaran ini. Di bab berikutnya kita akan bahas tentang teknik penelusuran informasi digital sesuai buku yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni melalui buku ini. Mari kita simak sama-sama materinya. Pertama, penelusuran informasi identik dengan proses penelusuran kembali data yang dibutuhkan oleh user dalam suatu sistem informasi atau pangkalan data. Sedangkan teknik penelusuran informasi digital dapat dilakukan melalui media digital atau media elektronik melalui online public access catalog atau sering biasa kita singkat dengan istilah OPEC. Search engine, database online, mesin pencari, jurnal elektronik, referensi online, dan informasi lain yang tersedia secara elektronik adalah mesin pencari khusus yang digunakan untuk mencari informasi dan berbagai file di internet. Sehingga mesin pencari sangat berguna bagi para penggunanya untuk mencari berbagai bahan referensi ataupun footage lainnya. Pada bab ini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan teknik penelusuran search engine, melakukan penelusuran informasi dengan kata kunci, internet, mesin pencari, penelusuran, search engine, dan sistem informasi. Kata konsep pada materi ini, pertama tentang teknik penelusuran informasi digital, meliputi teknik penelusuran informasi, kemudian pengertian aplikasi search engine, kemudian komponen penelusur informasi, kemudian jenis-jenis penelusuran informasi, dan yang terakhir kita simak bersama-sama tentang seputar mesin pencari Google. Selain itu, teknik penelusuran informasi digital ini meliputi implementasi terhadap penelusuran informasi dengan mempelajari cara kerja penelusuran informasi dan cara menggunakan search engine. Baik, sebelum kita nyalakan komputer, kita simak dulu materinya sama-sama. Mesin pencari digunakan untuk meminta konten dengan kriteria spesifik yang umumnya berisi frase atau kata yang diinginkan guna memperoleh daftar file yang membutuhkan kriteria tersebut. Mesin pencari menggunakan indeks, nanti kita bahas tentang indeks, yang sudah dibuat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur dalam mencari file setelah user memasukkan kriteria pencarian. Jadi pada sebuah indeks itu akan kita kaitkan dengan SEO atau Search Optimization Engine ya.
Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam proses penelusuran informasi secara online. User memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan informasi tercetak maupun digital dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya internet, pemakai dengan berbagai level, baik muda, tua, kaya, miskin, dan lain sebagainya dimanjakan untuk meraih lebih besar informasi yang dibutuhkan sehari-hari sebagai sumber informasi atau lembaga penyedia informasi di seluruh dunia. Kemudian subbab pertama tentang teknik penelusuran informasi. Dalam hal berkomunikasi, dunia maya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Karena komunikasi antar individu maupun beberapa individu sekaligus bisa terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Termasuk di dalamnya berbagai karakteristik pribadi, ide, maupun tujuan yang berbeda bisa tertuang di dunia maya. Yang pertama, kita harus paham tentang pengertian aplikasi search engine untuk lebih dalam mengetahui tentang teknik-teknik lainnya pada penelusuran berdasarkan aplikasi search engine. Tujuan dari sebuah program search engine adalah menemukan arsip. Arsip di sini arsip digital ya tentunya, yang sesuai dengan kebutuhan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Intinya ketika kita melakukan pencarian pada salah satu contoh search engine, itu akan tampil beberapa indeks yang memang bisa diunggulkan untuk meningkatkan kata kunci tersebut sesuai dengan pencarian user. Contoh, kualitas dan waktu pencarian menjadi pengukur kinerja sebuah search engine. Kita akan membandingkan beberapa search engine di sini. Search engine identik dengan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan beberapa file yang disimpan dalam komputer atau server. Misalnya dalam sebuah rumah web, dalam sebuah server umum, atau komputer buatan sendiri. Jadi search engine juga bisa diterapkan pada komputer offline untuk mencari file-file offline. Misalkan di komputer, contohnya kita lupa naruh file tapi ingat namanya, tinggal di search aja, ada fasilitas search. Itu salah satu penggunaan search engine pada aplikasi offline. Yang kedua yaitu komponen penelusur informasi. Struktur umum sebuah mesin pencari berupa kotak. Kotak di sini adalah text box ya, untuk bisa diisikan kata kunci yang akan dicari. Search engine terdiri atas 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah query interface. Query interface identik dengan komponen penting pertama, bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Contoh, kita masuki sebuah web, kemudian kita cari, itu adalah salah satu search engine yang berada di sebuah situs yang bisa dimanfaatkan oleh user. Misalkan kita di sini contoh yang sering digunakan adalah YouTube. Kita cari video tentang pembelajaran, ketik pembelajaran, maka akan tampil beberapa video-video pembelajaran sesuai dengan tag ataupun name indeksnya. Kemudian berikutnya adalah query engine. Query engine diterjemahkan sebagai sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam mesin bahasa yang dimengerti oleh komputer. Query engine ini pula lah yang segera melakukan pencarian arsip dan dokumen yang tepat di dalam sistem basis data atau database yang bersangkutan. Jadi ketika kita mencari tentang salah satu contoh tadi video pembelajaran, maka arsip yang bersangkutan tentang video pembelajaran akan diindeks, akan diurutkan sesuai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user.
Komponen berikutnya tentang penelusur informasi adalah database. Database sendiri adalah komponen utama dalam sebuah pencarian. Misalkan kita ingin mencari di sebuah situs, tentunya situs tersebut punya database. Nah, database ini identik dengan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Misalkan di situs Wikipedia, itu isinya database tentang ilmu-ilmu yang menerangkan beberapa referensi. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpan yang dibutuhkan. Komponen berikutnya yaitu spider. Spider diterjemahkan sebagai bentuk suatu komponen terpenting dalam sebuah search engine. Spider secara berkala dan berkesinambungan mendata setiap situs yang ada di internet. Misalnya dari situs YouTube, mengambil setiap kata judul tentang video. Maka sering terjadilah strategi dan teknik apa yang dipergunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang menjadi kata kunci dalam pengarsipan. Jadi gini, pada salah satu contoh penerapan spider ini, kita tahu yang namanya hashtag. Hashtag itu akan menyambungkan antara, misalkan kita bikin sebuah materi pembelajaran, hashtagnya HisisComDik, maka materi-materi yang akan kita cari itu sangat berkaitan dengan apa yang di hashtagkan tadi, walaupun itu berbeda situs. Jadi begitu. Kemudian komponen berikutnya yaitu indexer. Indexer diterjemahkan sebagai sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Nah, indeks itu yang sering muncul ya, indeks. Jadi sebuah database akan membuat indeksnya sendiri untuk mempercepat proses pencarian. Jika dalam suatu database itu tidak memiliki indeks, kan sulit untuk pencariannya dan membutuhkan waktu yang lama. Karena teknik melakukan indeks akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Jadi begitu. Itu komponen-komponennya ada 5. Kemudian jenis-jenis penelusur informasi. Ketika seorang user menggunakan mesin pencari dan memasukkan query atau kata kunci, umumnya mesin pencari akan mengindeks, mengurutkan, dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan membuat kata kunci namun hasilnya tidak sesuai? Contoh pada kasus misleading ataupun clickbait, itu banyak sekali menjerumuskan user-user yang ingin mencari informasi. Tentunya ini adalah jelas-jelas hanya untuk mengelabui supaya traffic pada sebuah networking itu bisa memuncak. Dengan traffic yang memuncak ini, kita kenal yang namanya Search Engine Optimization atau SEO. Contoh, silakan ketik Ayin spasi net pada Google, maka akan tampil beberapa informasi tentang situs ataupun hubungannya dengan bisnis saya. Begitu contohnya. Kemudian kembali lagi pada jenis-jenis penelusur informasi. Yang pertama adalah Human Organized Search Engine. Mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia dan memilah-milah informasi yang relevan sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi user. Misalkan Google, Yahoo, Looksmart, Bing, dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta mesin pencari itu bekerja tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi dalam sistem terstruktur, organisasinya memiliki job deskripsi masing-masing. Kemudian ada lagi jenis-jenis penelusur informasi berdasarkan Computer Created Search Engine. Ini ada kaitannya dengan AI atau Intelligent Artificial atau
kecerdasan buatan yang dikelola oleh sebuah server yang mumpuni. Biasanya mesin pencari ini melakukan indekser sendiri dengan menggunakan spreader software guna menyusup pada situs-situs tertentu, mengumpulkan data serta mengelompokkannya, misalkan pada situs web crawler, situs Excite, situs Northern. Ada lagi tentang hybrid search engine. Nah, hybrid search engine biasa dilihat pada Google, Lycos, AlaVista, Hotbot, GoTo, Snap, Direct Hit, dan Go.com. Yang terakhir yaitu meta crawler atau meta search. Ada lagi untuk meta crawler atau meta search, mesin pencari visual. Ada Grokr, ada Karto, ada Network, Cartoon Network, dan Aventura. Dan yang terakhir mesin pencari multimedia seperti YouTube, Blink, Fins, Netflix. Itu memang lebih spesifik pada konten-konten multimedia. Oke, sekian dulu perkenalan materinya tentang beberapa aplikasi-aplikasi search engine. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan bahas lagi untuk cara penelusuran menggunakan search engine berbasis Google, karena Google ini memang sangat dominan pada aplikasi search engine. Kita akan perdalam teknik penelusuran digitalnya supaya nanti kita manfaatkan ilmunya untuk menelusuri informasi-informasi. Oke, sekian dulu, terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.